selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam Impa hari ini, Minggu 19 April 2020. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Tetap tinggal di rumah. Tapi walaupun tetap di rumah, kita akan tetap ibadah. Yuk, kita mulai pujian kita. Kita nyanyi satu pujian dulu. Kuda-kuda ya. Terus dari bawah, 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku dayung perahu di sungai, ku selang dalam samudra. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 22. Kidung Ceria 22 bait yang pertama. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal hingga akhir. Berkatilah kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membuka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur yang ke-16. Oh, bukan Mazmur 16, tetapi Mazmur 6. Mazmur 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Doa dalam pergumulan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 22 baitnya yang ketiga. Kidung Ceria 22 baitnya yang ketiga. 1, 2, 3. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Mari kita siapkan pembacaan kita dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyiapkan hati pikiran kami membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada kami sehingga kami mampu mengerti maksud dari firman yang akan kami dengar dan pelajari bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pengawalnya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kalau ini punya gambar, ya, tadi kan perikopnya berjudul Musa menghadap Fir'aun. Nah, kalau ini tunjukkan gambar ini kepada adik-adik. Adik-adik kenal nggak siapa dia? Adik-adik tahu nggak, pernah tahu nggak siapa sih Bapak yang menerima 10 perintah Tuhan? Ya, betul. Dia bernama Musa. Dan kalau yang ini adik-adik tahu nggak siapa namanya? Tadi yang usianya 83 tahun. Musa kan 80. Ya, ini namanya Harun, kakak dari Musa. Kalau ditunjukkan gambar satu lagi nih, adik-adik tahu nggak ini siapa? Ya, ini adalah Raja Fir'aun. Dalam pembacaan kita tadi, ya, Musa dan Harun diminta Tuhan untuk menghadap kepada Raja Fir'aun. Nah, menghadap kepada Raja Fir'aun. Ya, ini ada nih gambarnya, yang mana sih yang mereka menghadap kepada Raja? Nah, ini. Atau yang ini juga nih. Diminta Tuhan untuk menghadap Raja Fir'aun. Mau ngapain sih menghadap Raja Fir'aun? Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menghadap Fir'aun? Oh, mereka diperintahkan Tuhan untuk menghadap Fir'aun agar Fir'aun mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Fir'aun nggak mau, ternyata dia nggak mau, dia berkeras hati, tetap menahan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika dia sedang mengeraskan hati itu, Musa dan Harun mau menunjukkan bahwa dia bukan atas keinginan Musa dan Harun sendiri ini untuk menghadap Fir'aun, tapi atas orang yang sangat berkuasa di muka bumi ini, atas dunia ini, atas kita semua. Siapa adik-adik? Ya, Musa dan Harun dalam membaca kita kan diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu,
Tuhan udah berpesan nih, kalau nanti dia mengeraskan hati, bilang kepada si Harun, bilang kepada Harun untuk melemparkan tongkatnya, agar ini tongkatnya Harun ya, dan tongkat Harun itu akan berubah menjadi ular. Di hadapan Raja Fir'aun, tongkat itu berubah menjadi ular. Karena Fir'aun mengeraskan hati dan gak mau mengalah, dia menyuruh orang memanggil ahli-ahli sihir, ahli-ahli yang bisa juga membuat seperti itu. Mereka memanggil, dan datanglah orang-orang suruhan ahli-ahli Mesir itu, suruhan Fir'aun. Mereka juga berbuat hal yang sama, melempar tongkat itu, dan tongkat itu menjadi ular. Tapi adik-adik tahu enggak, mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa nandingi, ya. Tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Tuhan. Ketika ahli-ahli tadi melempar tongkatnya dan menjadi ular, adik-adik tahu enggak, ularnya dimakan oleh ular yang dari tongkat Musa dan Harun tadi. Di sini Tuhan menunjukkan kekuasaannya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuasaan daripada Tuhan. Apakah setelah itu Fir'aun membebaskan bangsa Israel? Tidak. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 tadi, dia tetap mengeraskan hati untuk menahan bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir. Dan pada bacaan-bacaan selanjutnya, akhirnya Tuhan menurunkan 10 tula di tanah Mesir karena kekerasan hati Firaun itu. Tapi kalau kita kembali lagi pada Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 ini, di sini mau menekankan kepada kita, kepada orang yang percaya Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Di sini juga mau melihat bahwa mujizat dari Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Manusia bisa menciptakan lampu, tapi yang menciptakan matahari itu adalah Tuhan. Jadi sampai kapanpun, sampai apapun yang terjadi kepada kita, kalau ini mengajak adik-adik untuk terus percaya pada kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, untuk meresponinya, kita akan membuka kembali dari Kidung Ceria 241. Kidung Ceria 241. Ya. Sudah dapat? Yuk. Kita nyanyi sama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa apapun yang terjadi kami harus tetap bersandar bergantung kepada Engkau saja Tuhan, karena mujizat dari Tuhan itu begitu nyata. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap adik klien kami. Mari berkatilah setiap adik klien kami ini dengan
kepintaran, dengan kesehatan yang baik yang hanya daripadamu. Biar ada masa-masa tinggal di rumah ini adik-adik kami boleh tetap menjalani apa yang menjadi rutinitasnya sehari-hari. Kami serahkan kehidupan adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus untuk klien Ampera ini. Kami juga berdoa bagi setiap kakak layan, berkatilah dimanapun mereka berada, tetaplah Tuhan taruh roh kesetiaan dalam hati mereka untuk selalu setia melayani Engkau. Berkatilah mereka dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah mereka juga selalu menyerahkan setiap kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan. Berkatilah kakak-kakak layan kami Tuhan. Tuhan Yesus, selalu kami berdoa bagi kedua orang tua kami, berkati kedua orang tua kami, berilah mereka hikmat sehingga mereka mampu mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau. Berkatilah setiap pekerjaan yang mereka jalani sehingga boleh menjadi berkat juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja kami, gereja Petra. Mari Tuhan boleh turut campur tangan dalam penyelesaian lantai 3 dan renovasi gereja Bethesda. Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam pembangunan dan renovasi ini. Berkatilah setiap orang yang sudah berjerih payah untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai tim pelaksana. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi Pak Adriono Wangkaya beserta dengan keluarga, Bapak Ivan Nikasi Kombong beserta dengan keluarga, Ibu Febriola beserta dengan keluarga. Berkatilah ketiga pendeta ini dengan roh kekuatan, kesehatan yang baik sehingga mereka mampu melayani kami selaku anggota jemaat di GPIB Petra. Berilah imun tubuh yang kuat Tuhan, jauhkan mereka dari setiap segala sakit penyakit sehingga mereka juga boleh tetap setia melayani Engkau melalui pelayanannya di GPIB Petra ini. Kami juga berdoa bagi ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, para pegawai bakal seluruh jemaat. Tuhan boleh tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan. Jauhkanlah kami dari setiap mara bahaya, dari setiap sakit penyakit. Kami serahkan gereja Petra beserta dengan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah Pak Presiden Jokowi beserta jajarannya yang dalam masa-masa sulit ini mereka boleh mencurahkan segala pikiran dan tenaga mereka untuk konsentrasi pada penyelesaian masalah pandemi ini. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberi mereka kehidupan yang takut akan Tuhan sehingga mereka boleh mampu melakukan setiap tanggung jawabnya selalu mengikuti kehendak Engkau ya Tuhan. Berkatilah setiap pemimpin dari yang tertinggi hingga yang dengan terendah ya Tuhan. Dalam masa sulit pandemi ini, Tuhan juga boleh menjauhkanlah virus-virus ini dari negara kami, biarlah kami boleh menikmati kehidupan normal kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna Engkau sempurnakan melalui doa Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 345. 1, 2, 3. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tetap tinggal di rumah dan menjaga kebersihan dan kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.